Assalamualaikum WB. Bertemu lagi dengan saya Adan di channel Adan Official. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah mistis dari Provinsi Kalimantan Tengah yang berjudul Hantuan. Kisah tentang hantuan ini berawal dari kehidupan sebuah keluarga di daerah Barasemayan. Keluarga tersebut memiliki seorang anak yang sangat cantik bernama Tapi. Orang tua Tapi hanyalah seorang pembuat kerajinan tangan seperti keranjang dari rotan dan topi tanggul darah topi dengan tepian yang lebar. Topi tersebut biasa digunakan saat upacara lingkaran hidup. Misalnya, sewaktu upacara pemandian anak untuk yang pertama kali. Suatu hari, saat Tapi mandi di sungai, topinya hanyut karena topi itu bukan topi sembarangan, tapi meminta bantuan orang tuanya untuk mencari topinya di sepanjang sungai Rungan. "Apa ayah sudah menemukan topiku?" tanya Tapi kepada ayahnya. "Belum. Semua orang yang tinggal di tepi sungai juga sudah ayah tanyakan, tapi tidak ada seorang pun yang menemukan topimu," jawab ayah Tapi. "Lalu, apa yang harus kita lakukan? Apa kita akan terus mencarinya, ayah?" tanya Tapi dengan nada hampir putus asa. "Coba kita telusuri saja sungai ini, siapa tahu kita akan menemukan topimu," jawab ayahnya. Mereka terus mencari topi Tapi di sepanjang sungai Rungan. Tanpa terasa, mereka sudah berada di desa Sepangsimin. Akhirnya, usaha mereka membuahkan hasil. Topi yang mereka cari ternyata telah ditemukan oleh seorang pemuda dari desa tersebut. Ia bernama Antang Taung. Sebagai tanda terima kasih, orang tua Tapi menghadiahkan emas kepada Antang Taung. Tidak disangka, pemuda ini menolaknya. Ternyata, tali cinta sudah menjerat Antang Taung dan Tapi. Sebagai gantinya, pemuda itu meminta Tapi untuk menjadi istrinya. Permintaan itu pun disetujui oleh orang tua Tapi. Setelah itu, orang tua Tapi sibuk mengurusi persiapan acara pernikahan anaknya. Antang Taung dan Tapi menikah sesuai dengan upacara adat setempat. Menurut adat di daerah tersebut, pasangan pengantin baru harus tinggal di rumah orang tua masing-masing secara bergiliran. Namun, untuk pergi ke desa masing-masing, mereka harus melewati hutan yang sangat lebat. Agar keduanya dapat melaksanakan adat tersebut, akhirnya diambil cara untuk menghubungkan kedua desa tersebut dengan membuat jalan antara desa Barasemayan asal desa Tapi dengan desa Sepangsimin asal desa Antang Taung. Menurut penduduk setempat, jalan itu masih ada hingga kini. Jalan itu bernama Langkuas. Untuk membuat jalan tersebut dibutuhkan tenaga kerja, seperti kuli atau budak. Pembuatan jalan dimulai dari Barasemayan. Awalnya, pekerjaan mereka diganggu makhluk gaib. Setiap para pekerja kembali ke gubuk mereka untuk beristirahat, selalu saja ada barang atau makanan di gubuk mereka yang hilang, dicuri. Hal itu terjadi setiap hari. Akhirnya para pekerja mendapatkan cara untuk menjebak pencuri itu. Mereka seolah-olah pergi bekerja seperti biasa, padahal mereka sedang mengawasi gubuk mereka dari balik semak-semak. Ketika para pekerja tersebut mengawasi gubuk mereka, tiba-tiba tampak seekor hewan angka sejenis landak yang masuk ke dalam gubuk. Ketika masuk ke gubuk, hewan itu goyangkan tubuhnya. Tiba-tiba tubuh hewan itu berubah menjadi seorang pemuda yang sangat tampan. Tidak melewati kesempatan yang ada, para pekerja itu kemudian meringkus makhluk jati-jadian tersebut. Makhluk jati-jadian itu pun tidak bisa berkutik. "Tolong, jangan sakiti aku. Ampuni aku," teriak makhluk jati-jadian. "Itu, kau sudah terlalu banyak mencuri makanan dan barang-barang kami. Sekarang, kau harus bertanggung jawab atas perbuatanmu," ucap para pekerja yang mengerumuni makhluk itu. "Baiklah, baiklah, aku akan menebus kesalahanku. Tapi kalian, jangan menyakitiku. Aku mohon," pinta makhluk jati-jadian yang sudah berubah menjadi seorang pemuda. "Apa yang bisa kau lakukan untuk kami?" tanya para pekerja. "Aku akan membantu kalian menyelesaikan pekerjaan membuat jalan," ucap pemuda itu. Akhirnya,
mereka berembuk mengenai permintaan pemuda itu. Mereka pun menyetujuinya. Tidak berapa lama, pemuda itu dibebaskan. Sang pemuda melaksanakan janjinya untuk membantu membuat jalan. Keajaiban terjadi lagi. Pemuda jati-jadian itu mampu menyelesaikan pembuatan jalan yang sangat panjang itu dalam waktu 3 hari. Tapi dan Antang Taung yang mendengar kabar itu sangat kagum dengan si pemuda. Kemudian, mereka mendatangi dan mengambilnya sebagai anak angkat. Berkat jalan tersebut, Tapi dan Antang Taung dengan mudah mondar-mandir ke desa masing-masing tanpa harus takut melewati hutan yang sangat lebat. Beberapa bulan kemudian, Tapi mengandung ketika Tapi berada di desa Sepang Simin. Ia mengidam makan ikan kali. Dengan sigap, Antang Taung mencoba meluluskan permintaan istri tercintanya. Ia pergi ke sungai untuk menangkap ikan. Sebenarnya, hasil tangkapannya kali itu sangat lumayan. Namun, karena hujan saat itu turun dengan lebat, ia pun lari pulang dengan tergesa-gesa. Tanpa sengaja, ia telah meninggalkan seekor ikan tomang di dalam perahunya. Esok harinya, Antang Taung kembali ke perahunya untuk mengambil ikan yang tertinggal. Betapa terkejutnya Antang Taung, bukannya ikan yang ia temukan di dalam perahunya, melainkan seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Dengan bahagia, Antang Taung membawa bayi mungil itu ke rumahnya. Ia menceritakan kejadian itu kepada istrinya. Mereka mengangkat bayi mungil itu sebagai anak. Hari berganti hari, keanehan muncul dari bayi mungil itu. Bayi perempuan itu tumbuh menjadi gadis dewasa dengan cepat dalam waktu beberapa bulan. Kedua anak angkat, Tapi dan Antang Taung itu pun sering bertemu. Tidak disadari, benih-benih cinta muncul di antara gadis jelmaan ikan tomang dengan pemuda jelmaan hewan angkes itu. Mereka menjalin cinta dan akhirnya dinikahkan oleh Tapi dan Antang Taung. Tetapi, kebahagiaan suami istri jelmaan itu tidak berlangsung lama. Ketika sang istri melahirkan anak laki-laki, tidak berapa lama anak itu meninggal dunia. Kesedihan menyelimuti kedua makhluk jelmaan itu. Kesedihan ternyata tidak hanya datang pada suami istri jelmaan itu, tetapi juga pada Tapi dan Antang Taung. Putra pertama suami istri tersebut meninggal dunia. Menurut adat mereka, orang yang telah meninggal dunia harus dilakukan 2 kali upacara kematian sebelum arwahnya dapat menuju Leutatau, surga orang Dayak Ngaju. Pada upacara pertama, jenazah dikubur. Pada upacara kedua, pulang belulang. Jenazah tersebut dibakar. Bagi masyarakat setempat, upacara kedualah yang paling penting dan dilakukan. Upacara yang sangat mewah, sebab pada upacara yang kedua, dipercaya roh orang yang telah meninggal akan bebas dari badan kasarnya. Upacara ini disebut dengan tiwah. Pasangan manusia jelmaan itu mendengar bahwa saudara angkatnya hendak ditiwah. Mereka juga menginginkan tulang belulang anaknya ditiwah. Tapi, Antang Taung dan Tapi tidak menyetujuinya. Namun, pasangan manusia jelmaan itu tidak menggubrisnya. Mereka tetap ingin melaksanakan tiwah untuk anak mereka. Kejadian yang tidak diinginkan pun terjadi. Ketika kuburan anak jelmaan itu digali, tak ada yang menduga bahwa yang terdapat dalam kuburan tersebut bukanlah tulang belulang manusia, melainkan tulang belulang hewan dan ikan. Masyarakat yang melihat peristiwa itu menjadi ramai membicarakannya. Karena malu, pergilah suami istri jelmaan itu keluar dari desa Sepang Simin. Mereka masuk ke dalam hutan belantara dan membuat sebuah desa. Di dalam hutan tersebut, pasangan jelmaan tersebut melahirkan keturunannya dan kemudian beranak pinak sehingga menjadi keluarga besar. Keturunan makhluk jelmaan tersebut kemudian disebut dengan nama Hantuen. Menurut cerita penduduk setempat, keturunan Hantuen ini banyak yang keluar dari desa mereka dan banyak yang berbaur dan menikah dengan manusia biasa. Dengan demikian, tidak ada lagi keturunan Hantuen asli. Orang yang di dalam tubuhnya mengalir darah Hantuen dipercaya oleh masyarakat setempat
Kalimantan Tengah memiliki ilmu gaib untuk mengubah dirinya menjadi hantu jati jadian hantuin. Siang hari, mereka menjadi manusia biasa, pada malam hari mereka berubah menjadi hantu tanpa tubuh. Ketika sudah berubah menjadi hantuin, mereka akan mencari ibu yang baru, melahirkan dan anak yang baru dilahirkan. Lalu mereka mengisap darahnya. Hal ini hanyalah sebuah legenda dari penduduk sepanjang Sungai Kahayan untuk memperkuat kebenaran legenda tersebut. Para penduduk sekitar menunjukkan jalan yang telah dibuat oleh manusia jelmaan hewan angkes tersebut. Jalan itu berada di antara Baras Semayang dan Sepang Simin. Jalan itu bernama Langkuas. Oke, mungkin segitu aja tentang cerita hantuan untuk teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih banyak karena telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Sebelum saya akhiri video kali ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like dan share channel ini ke teman-teman kalian agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten seperti ini. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. See you, bye-bye.